Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan Ustazah Syarifah Khadijah binti Ahmad Bafagi dan segenap para ibu-ibu, para syarifah, para ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semuanya. Insya Allah di dalam acara maulid ini kita semuanya dicatat sebagai orang yang insya Allah akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Jadi orang yang bisa mencintai Nabi dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tadi sudah dibaca maulid, juga tadi sudah sambil di rumah juga sudah mendengarkan sambutannya juga, masya Allah. Intinya memang kita itu hadir maulid itu menaikkan level kita, Ini kacamata sudah saya copot tuh berarti aman karena saya minus. Jadi ini saya tidak kelihatan mukanya, ini rata semuanya ini. Mukanya rata-rata semua, kayak makhluk halus semua. Cuma kerudungnya aja yang warna-warni. Jadi saya kalau memang saya minus, jadi pakai kacamata untuk ngisi di tempatnya ibu-ibu, kacamatanya saya copot. Jadi kalau pas saya nanti arah lihat ke kanan ke kiri, pokoknya jangan merasa saya lihati karena saya tidak kelihatan. Itu repot. Memang repot, cuma harus ngomong di awal jadi enak. Karena kita pernah pengajian, habis itu kacamata kita copot. Ada waktu itu ibu-ibu juga ada yang bilang, ini kok dilihatnya sama Ustaz? Saya tidak kelihatan. Jadi saya tidak kelihatan. Jadi semuanya mukanya rata ini. Muka rata. Jadi kayak tulisan. Kalau sampai ada tulisan di dekat kipas angin, saya juga tidak bisa baca. Tulisannya apa? Saya tidak kelihatan tulisannya karena memang mata saya minus. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi maulid ini itu menaikkan level kita. Hubungannya orang sama Nabi itu kan macam-macam. Ya, orang sama Nabi itu kan macam-macam. Hubungannya orang sama Nabi itu ada yang wis pokoknya saya maulid hadir, hanya pengen sekedar dapat berkahnya Nabi. Ada enggak yang gitu? Ada, pokoknya maulid di mana-mana hadir. Yang dibaca apa, paham enggak apa-apa. Pokoknya yang penting hadir. Pokoknya saya yang penting dapat berkahnya Nabi. Ada yang levelnya gitu. Ada yang levelnya saya pokoknya maulidan nanti biar di akhirat dapat syafaat. Karena kan kita kalau ngukur kita ini, masya Allah hadir maulid berjam-jam kan kuat ya kan. Tapi duduk ngerasani berjam-jam juga kita kan kuat juga sama ya kan? Bedanya kalau maulid duduk 1 jam merubah posisi kaki 3 kali. Kalau ngerasani 3 jam belum merubah posisi kaki. Bedanya kan gitu kalau kita ini. Jadi ya level-level kayak kita ini kan perlu jalur syafaat untuk masuk surga. Betul apa enggak? Ya kita kalau kita kan semua pasti pengen masuk surga ya kan? Kita pengen masuk surga. Terus kita kalau mengandalkan sholat bisa enggak? Kita tuh sholat duhur 4 rakaat, ini khusyuk berapa rakaat? Paling enggak takbiratul ihram sama salam, karena selesai. Kadang-kadang kita sholat, ini 3 apa 4 ini? Pernah enggak gitu? Pernah. Lo pernah berarti sama kayak yang lagi ngomong ini juga pernah juga. Jadi kita ini ya pede boleh, tapi jangan kebablasan. Kita yang mengandalkan sholat untuk masuk surga, ya aneh. Lalu sholat kita aja sama kita ngajak, kita baca WhatsApp, diajak ngobrol, tidak kedengeran, pernah enggak? Itu namanya khusyuk. Tapi kalau kita sholat subhanallah semuanya benar. Suara orang nyalakan air denger, orang buka pintu denger, betul enggak? Karena saking enggak khusyuknya. Pernah enggak? Jadi kita megang HP,
Pernah ada orang ngejak ngobrol kita dengar tapi kita tidak fokus. Pernah kan? Itu namanya khusyuk itu gitu. Jadi kita ini khusyuknya sudah punya ilmunya, cuma baru dipraktekkan sama HP. Belum masuk ke dalam urusan sholat. Jadi kita sholat ya 4 rakaat untuk berapa rakaat tidak jelas. Baca Quran sering apa jarang? Ya usahakan harus sering ya. Harus sering. Alhamdulillah sekarang ibu di grup WA itu ada one day one juice. Ya kan, jadi mau tidak mau satu hari bacanya 1 terus walaupun nanti kalau tidak sempat ya dibagi paruh-paruh sama anak-anaknya bacanya. Kok baca sekian, kok sekian, kok sekian, kok sekian. Tapi yang penting harus harus wiritan Qurannya harus sering ya kan. Walaupun kalau buka Qurannya mah buka HP-nya sering mana? HP. Ya. Sedekahnya kita banyak apa dikit? Ya benar. Jadi kalau di kantong ya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500. So, ada pengemis yang keluar yang mana? 100.000 merah ada, 50.000 biru ada, 20.000 hijau ada, 10.000 ungu ada, 5.000 coklat ada, 1.000 ada, 500 ada. Itu yang keluar yang mana ada pengemis? Oh enggak, kalau ibu-ibu saya yakin keluarnya 1.000. Habis itu minta kembalian 500. Jadi biar recehnya ada 2. Biar rame, kalau recehnya 1 kan tidak rame. Jadi kita ini kan perlu untung. Kalau kita itu cuma jalurnya masuk surga cuma karena amal, ya nasib kita semakin mengenaskan. Untuk jalurnya masuk surga ada jalur lewat syafaat. Ada jalur masuk surga lewat syafaatnya Nabi ada. Tapi apa semuanya dapat syafaat? Dan tidak semua dapat syafaat. Kalau pemerintah bagi bantuan langsung tunai BLT itu di data itu sudah ada, betul nggak? Syafaat Nabi itu daftar penerima sudah ada. Artinya setiap orang yang dia itu meninggalnya bersaksi Tuhannya itu adalah Allah, Nabinya itu Nabi Muhammad, itu sebetulnya bisa masuk BLT, bantuan langsung tunai, syafaat tadi bentuknya, bukan duit. BLT syafaat itu bisa, tapi dengan catatan tidak boleh ada 2 hal ini. 1, tinggalkan sholat. Kalau tarik ke sholat, kecoret dari daftar BLT, tidak bisa. Tinggalkan sholat, tidak dapat syafaat. Tinggalkan sholat, tidak dapat syafaat. Sama yang kedua, kalau durhaka sama orang tua, Nabi tidak akan ngasih syafaat sampai orang tuanya mengizinkan. Sampai orang tuanya mengizinkan, baru orang tua mengizinkan, baru setelah itu Nabi Muhammad akan ngasih syafaat. Kalau orang tuanya belum mengizinkan, seperti apapun tidak mungkin dapat syafaat. Makanya jalur surga itu ada jalur syafaat, cuma ya tadi kita harus gimana cara kita dapat syafaat. Ada lagi, ini kan hubungannya pertama 1 dari berkah, yang kedua dari syafaat. Yang ketiga itu hubungannya sama Nabi itu sudah sampai levelnya itu cinta. Levelnya itu cinta. Level itu cinta. Level cinta sama Nabi itu, itu level yang harus kita kejar. Level yang harus kita kejar. Orang-orang dulu itu kan kayak kita dengarkan mungkin yang pendahulu-pendahulu kok banyak ya yang gampang mimpi ketemu Nabi ya. Banyak mimpi ketemu Nabi. Saya pernah dengarkan ceramahnya ulamanya tinggal di daerah Syam. Saya dengar di YouTube. Ulama ini lagi ceramah, tidak lama ada ibu-ibu tua minta ketemu. Jadi ibu-ibu tuanya itu nangis. Ibu-ibu tuanya itu nangis ibu-ibu tua ini. Kita tanya kenapa? Saya sudah 3 hari tidak mimpi ketemu Nabi. Kira-kira dosa saya apa? Baru 3 hari tidak mimpi ketemu Nabi itu nangis. Sudah mimpi ketemu Nabi itu nangis. Berarti dia sering sehari, mungkin kalau jeda sehari 2 hari, sudah 3 hari tidak ketemu Nabi itu nangis katanya. Dan itu seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Itu levelnya dia itu sudah cinta sama Nabi. Juga ada tayangan sama ini di
dulu masih TV luar negeri, masih parabola. Sekarang kan YouTube banyak kan. Jadi di luar negeri itu parabola itu ada orang cerita pengalaman umroh atau pengalaman haji gitu. Ada orang dia cerita dia pernah bawa rombongan itu, di antara rombongannya itu ada ibu-ibu tua, di mukanya ada tumor. Muka itu ada tumornya diperkirakan beratnya 1 kilo. Ibu ini pokoknya minta berangkat, dan ibu ini tidak ngomong umar, tidak ngomong haji, ngomong ziarah Nabi. Saya pengennya itu ziarah Nabi, ngomong gitu perlu ziarah Nabi terus. Akhirnya ibu-ibu tua ini itu keluarganya ketika nguntapkan jenazah, karena tidak yakin bisa kembali dalam keadaan bernyawa. Jadi bisa kembali dalam keadaan bernyawa. Akhirnya dia udah memang betul, fisiknya udah tua, tumor itu satu gede betul tumornya. Ibu-ibu ini tua di perjalanan kan, dari wilayah itu kalau ke Mekah Madinah bisa jalur darat, tapi memang lintas negara, tapi memang bisa jalur darat. Saya lupa Irak atau daerah mana itu. Kalau saya lewat jalur darat. Dan memang payah itu loh, kecapean di jalan, lemah fisiknya. Sampai akhirnya ketika dekat dengan Madinah, yang mutawifnya itu mengumumkan, mudah-mudahan yang belum umrah segera umrah insyaallah. Bareng sama keluarganya semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita bisa ziarah Makkah Madinah insyaallah. Kita umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.